Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Dalam video ini, Mimin akan sajikan pertarungan Sanji vs Queen yang menjadi pertarungan cyborg manusia sains terbaik di Onigashima. Pertarungan ini dimulai ketika Sanji datang untuk menolong Chopper yang sudah tidak kuat untuk bertarung melawan Queen. Tendangan roti seri dari Sanji pun mendarat tepat di wajah Dino Queen. Efek tendangan itu membuat leher Dino Queen berputar. Itu adalah serangan yang cukup dahsyat. Lalu serangan Sanji yang membuat leher Queen memutar itu ternyata juga dilakukan untuk menahan hujan panah yang ditembakkan oleh Perospero. Para panah itu pun terhalang oleh putaran lehernya Queen. Setelah itu tubuh Queen terlempar dan mengenai Perospero. Anak Big Mom itu pun jadi terlempar. Nah, selanjutnya Chopper menangisi Luffy. Tapi Sanji berusaha membesarkan hatinya dan mengatakan bahwa Chopper sudah berjuang dengan sangat baik. Sanji pun menjelaskan bahwa kru topi jerami sudah sering berada dalam kondisi seperti ini dan mereka selalu bisa lolos karena sebuah keajaiban. Kemudian Sanji menyerahkan Zoro yang sedang terluka kepada Chopper, lalu meminta Chopper untuk menyembuhkannya. Dan Sanji berkata untuk menyerahkan masalah Dino Queen kepada dirinya. Nah, Queen sendiri sudah tahu bahwa Sanji adalah anaknya Fitsmoke Chase. Selanjutnya, Queen berusaha menyerang Otama yang sudah memberikan perintah kepada para gifters yang memakan kibidanggunya. Sanji pun melompat, dan satu tendangan Sanji berhasil membuat Queen terlempar. Bahkan serangan laser yang dipersiapkan Queen meledak di mulutnya sendiri. Queen pun jadi semakin kesal pada Sanji. Lalu Sanji mengatakan bahwa Queen adalah bagian dari tim ilmuwan gila. Queen tahu maksud Sanji itu, dan nama kelompok ilmuwan gila itu adalah Mets. Nah, selanjutnya Queen berubah ke mode hybrid. Dia pun siap bertarung lagi melawan Sanji. Pertarungan dimulai. Para kru Kaido panik dan mereka memutuskan untuk menjauhi arena pertarungan itu. Queen meluncurkan serangan laser pertamanya. Sanji bisa menghindarinya dan malah berkata bahwa jika Franky akan suka dengan senjata laser seperti itu. Nah, selanjutnya Queen yang sudah berubah ke mode hybrid bekerja sama dengan King untuk menghukum para kru Kaido yang sudah terpengaruh oleh Otama dan mereka yang sudah membelot. Sanji berusaha menyerang King dan Queen sendirian, tapi hal itu sia-sia. Sanji jadi terlempar. Kemudian Sanji bertanya kepada Chopper dan Miyagi apakah Zoro sudah pulih. Chopper mengatakan bahwa obatnya masih butuh waktu untuk bereaksi. Setelah itu Sanji kembali menendang Queen. Nah, ketika Sanji sedang menyerang Queen, ternyata Perospero sudah bangkit kembali. Dia pun membidik Sanji dengan panah permennya. Setelah bidikan tepat, anak Big Mom itu pun siap untuk meluncurkan serangannya. Tapi sebelum anak panah itu melesat, Nekomamushi sudah lebih dulu sampai di lokasi Perospero. Dan dia pun menghantam Perospero dengan cakarnya. Nah, setelah masalah tentang Perospero diatasi, kini giliran King yang berusaha melenyapkan Zoro sebelum pendekar pedang kru topi jerami itu bangkit kembali. Beruntung Marco bertindak dengan tepat untuk menahan serangan api dari King. Zoro pun selamat. Nah, selanjutnya Zoro sudah bangkit kembali. Dia dan Sanji pun melakukan serangan bersama kepada King dan Queen. Zoro dan Sanji mengatakan jika mereka berhasil mengalahkan King dan Queen, maka Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Selanjutnya, scene menunjukkan saat-saat setelah Zoro dan Sanji menyerang. Lalu diperlihatkan kondisi King dan Queen, mereka tampak baik-baik saja. Mereka berdua pun bisa bangkit tanpa luka. Lalu mereka menegaskan bahwa serangan Zoro dan Sanji tidak berguna sama sekali. Queen pun kembali melakukan serangan laser dan Sanji menghindarinya. Lalu King menyerang Sanji dan Zoro menahan serangan itu. Zoro berkata bahwa Sanji berhutang budi padanya. Kemudian Queen lanjut menyerang, tembakan lasernya diarahkan kepada Zoro. Namun kini giliran Sanji yang mengatasi serangan Queen itu, sambil berkata bahwa hutang budinya kepada Zoro sudah lunas.
Nah, setelah serangannya ditahan Sanji, Queen jadi ingat bahwa semua anak Jazz adalah manusia modifikasi, dan tentu Sanji juga sudah dimodifikasi. Namun Sanji membantah hal itu. Sanji menegaskan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, tapi Queen membantahnya dengan mengatakan mana ada manusia yang bisa mengeluarkan api, kecuali ras Lunaria. Nah, ketika nama rasnya disebut, King jadi melirik ke arah Queen. Sementara Sanji mengatakan bahwa hobinya lebih panas daripada api. Kemudian Sanji melakukan tendangan api berputar. Serangan itu ditahan Queen menggunakan tangannya yang sudah dilapisi haki. Pertarungan dilanjutkan, Queen tertawa. Lalu Queen melancarkan serangan beruntun kepada Sanji. Koki dari kru Mugiwara itu berusaha menangkis dan menghindari serangan dari Queen. Sambil terus melakukan serangan, Queen mendesak Sanji untuk menggunakan Red Suit-nya atau baju tempur Germa Double Six. Nah, satu serangan dari Queen bisa mengenai Sanji. Sanji pun terlempar membentur reruntuhan. Lalu Queen berkata bahwa dia melihat ketika Sanji menggunakan Red Suit untuk bertarung melawan King, dan saat itu Sanji bisa menghilang. Nah, sementara itu Sanji merasakan keanehan pada tubuhnya. Tapi Queen tak memberi waktu Sanji untuk berpikir dan merasakan keanehan itu. Komandan kedua Kaido itu langsung melancarkan serangan lagi sambil menyebut nama Fishsmoke Jet. Sanji pun jadi marah ketika nama Fishsmoke itu disebut. Nah, selanjutnya serangan laser Black Coffee mengarah kepada Sanji. Sanji jadi terkejut, tapi ternyata dia bisa menghindari serangan itu dengan cara melompat. Dan kemudian Sanji melancarkan tendangan kepada Queen. Tendangan Grill Shot pun tepat mendarat di perut Queen. Nah, di sini perut Queen pun terlihat seperti daging bakar. Lalu Queen terlempar dan menabrak beberapa kroco Kaido. Nah, selanjutnya Queen memutuskan untuk berubah ke mode full Zoan-nya. Kaki dan tangannya terlihat berubah. Sementara itu Sanji yang kelelahan memperhatikan perubahan Queen. Nah, di sini Sanji terkesan dengan pertahanan kuat yang dimiliki oleh Dino Queen. Lalu Queen pun memuji tendangan Sanji. Kemudian dia mengatakan akan menggunakan kemampuan sebenarnya dari Brachiosaurus. Serangan Queen dimulai. Dia meluruskan tubuhnya hingga tegak horizontal. Selanjutnya Queen memukulkan ekornya ke bangunan yang ada di belakangnya. Sementara itu para kroco Kaido bersorak untuk teknik yang akan digunakan oleh Queen ini. Kemudian ternyata Queen bisa melontarkan bagian depan dan belakang tubuhnya, jadi bagian kepala, leher, dan juga ekor. Sementara bagian badan dan keempat kakinya tertinggal di belakang. Nah, kemampuan itu membuat pasukan aliansi jadi sangat terkejut. Sanji pun tak kalah terkejutnya, hingga dia terlambat untuk bergerak dan jadi tertangkap oleh Queen. Ya, ternyata di sini Queen berubah jadi seperti ular. Dia pun melilit tubuh Sanji dengan sangat kuat. Sanji terlihat kesakitan dan tak bisa melepaskan diri dari lilitan Queen. Para samurai pun terlihat mengkhawatirkan Sanji. Lilitan Queen jadi semakin kuat. Bahkan dia menegaskan bahwa walaupun dengan Busosoku Haki, lilitannya itu tak bisa ditahan. Queen pun memberikan penawaran akan melepaskan Sanji jika anak Fishsmoke Jet itu mau menggunakan Red Suit-nya. Tapi Sanji tetap tidak mau menggunakan Red Suit. Kemudian Queen menjelaskan bahwa bagian tubuhnya yang tertinggal itu sudah dimodifikasi, yaitu dapat meluncurkan launcher yang akan meluncur jika Queen memerintahkannya untuk meluncur. Dan ternyata Queen tak sengaja telah memberikan perintah untuk meluncurkan launcher. Dia pun terkena launcher itu di tubuhnya sendiri. Nah, di sini Queen jadi marah. Dia memarahi bagian tubuhnya yang ada di belakang. Tapi lagi-lagi Queen mengaktifkan serangan launchernya. Dia pun terkena serangan itu untuk kedua kalinya. Nah, setelah terkena launcher dua kali, Queen jadi terluka. Sanji pun bisa terlepas dari lilitannya. Nah, walaupun sudah lepas, menurut Queen riwayat Sanji sudah berakhir karena tubuhnya sudah dia remukan. Lalu Chopper pun terlihat sangat mengkhawatirkan Sanji. Tapi seperti sebuah keajaiban, Sanji bisa kembali bangkit, walaupun dengan tulang-tulang yang sudah patah. Nah, selanjutnya Sanji merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya, yaitu tulang-tulang yang sudah patah jadi kembali sembuh.
Sanji merasa sudah membangkitkan kekuatan seperti saudaranya yang lain. Sementara itu Queen melakukan serangan lagi, dan serangan pedang dari Queen tepat mengenai kepala Sanji. Tapi ternyata Sanji tak terluka. Tubuh Sanji sudah jadi sangat keras, bahkan pedang Queen jadi rusak. Queen pun sangat terkejut melihat hal itu. Lalu Sanji sendiri semakin yakin bahwa kekuatan Saiboknya sudah bangkit. Shin pun berlanjut dengan menunjukkan pedang Queen yang sudah hancur setelah berusaha menyerang Sanji. Para Kroucho Kaido jadi terkejut, lalu Queen berkata bahwa dia ingat jika dulu Jazz pernah mengatakan sesuatu tentang penelitiannya, yaitu membuat manusia yang punya kulit super keras, regenerasi yang baik, dan power serangan yang kuat, tetapi punya hati yang dingin. Selanjutnya Queen akan menyerang lagi dengan lasernya. Nah, Chopper terlihat sangat senang dengan peningkatan kekuatan Sanji. Tapi Sanji sendiri malah khawatir jika dia akan kehilangan perasaannya dan jadi sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Kemudian Sanji yang sedang syok dengan kemampuan barunya itu memutuskan untuk pergi menjauh. Queen memanggil-manggil Sanji yang akan pergi, tapi Sanji tidak memperdulikan hal itu. Dia berkata bahwa harus berpikir dulu tentang keanehan yang sudah terjadi pada dirinya. Kemudian para Kroucho Kaido yang melihat Sanji lari berusaha untuk menembaknya. Ya, tembakan itu tepat sasaran, tapi tak bisa melukai tubuh Sanji yang sudah jadi sangat keras itu. Namun Sanji tetap marah dan mengatakan bahwa tembakan itu menyakitkan. Sementara itu Queen masih terus mengejar sambil menembakkan laser. Queen masih mendesak Sanji untuk menggunakan Red Switch-nya. Lalu Shin berpindah ke rumah bordil. Sanji yang berlari ternyata sampai ke tempat itu. Nah, di sini para geisha menuduh Sanji telah menyerang salah satu dari mereka. Sanji pun sangat terkejut karena kan dia punya prinsip untuk tidak menyerang wanita. Lalu para geisha itu melempari Sanji agar pergi dari tempat itu. Nah, di sini Sanji semakin tertekan dengan keadaan fisik dan juga hatinya. Dia pun membayangkan saat menolong gadis pelayan yang diserang oleh saudaranya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa arah alis Sanji sudah berubah seperti saudaranya. Setelah itu Queen berhasil menemukan Sanji, tapi Sanji masih belum bisa fokus bertarung. Dia masih memikirkan kondisi tubuhnya. Lalu Sanji membayangkan ketika pertama kali sampai ke lokasi para geisha itu. Sanji merasa tidak bisa mengingatnya dengan baik. Wanita geisha itu pun memohon agar Sanji tidak menyerangnya karena dia bukan bawahan Kaido. Tapi tiba-tiba geisha itu sudah terluka. Nah, kemudian si geisha menunjukkan ekspresi takutnya ketika melihat Sanji. Sanji pun jadi memikirkan tentang Luffy dan mengenai sisi mana dari dirinya yang diinginkan oleh kaptennya itu. Apakah Sanji yang punya hati tapi lemah terhadap wanita, ataukah Sanji yang merupakan senjata sains tanpa hati tetapi punya kekuatan sangat hebat? Nah, di sini Queen sudah berubah lagi ke mode hybrid. Lalu Sanji mengambil kaleng Red Switch-nya sambil berkata dia sudah memutuskan sesuatu. Dan Queen jadi terlihat senang karena mengira Sanji akan menggunakan Red Switch itu. Tapi secara tak terduga Sanji melemparkan kaleng itu sambil berkata bahwa gara-gara benda itu kemampuan Saiboknya jadi bangkit. Dan dengan yakin Sanji menghancurkan Red Switch-nya dengan cara menginjaknya. Queen pun tampak sangat terkejut karena dia tak bisa melihat Sanji berubah lagi. Nah, setelah itu Sanji mengambil sebatang rokok lalu menyalakan apinya. Dan kemudian dia juga mengambil deden musi. Sanji mengucapkan selamat tinggal kepada jelma dan pemandian wanita. Nah, ternyata panggilan Sanji itu tertuju kepada Zoro yang sedang bertarung di luar Onigashima. Zoro pun terkejut karena ada denden musi di sakunya. Dan Sanji mengatakan dia yang telah menaruh denden musi itu untuk berjaga-jaga jika Zoro nanti tersesat. Nah, Sanji mengatakan maksudnya yaitu jika kepribadiannya berubah setelah pertarungan ini berakhir, maka Sanji meminta Zoro untuk melakukan sesuatu kepadanya, yaitu menghabisi dirinya. Nah, Zoro yang sedang bertarung tak bisa mengerti dengan baik apa yang dimaksud oleh Sanji. Tapi jika hal itu adalah tugas untuk menghabisinya, maka Zoro akan siap untuk melakukan hal itu.
Nah, Zoro dan Sanji pun bertekad tidak akan kalah hingga saat mereka bertemu kembali. Kemudian setelah menghubungi Zoro, Sanji bersiap untuk bertarung lagi. Dia bergerak dengan kecepatan sangat tinggi hingga Queen menyangka Sanji telah menghilang. Dan kemudian serangan Hell Memories tepat mengenai Queen. Serangan itu membuat Queen terlempar cukup jauh. Tapi pertarungan belum berakhir. Kedua cyborg itu masih terus bertarung dan membuat beberapa kerusakan. Para GC yang sembunyi jadi khawatir akan terkena dampak pertarungan itu. Tapi salah satu geisha bernama Osome masih tetap ingin mencari tikusnya yang bernama Chuji. Osome ini adalah geisha yang tadi diserang. Lalu Shin kembali menunjukkan Sanji dan Queen yang sedang bertarung. Di sini Queen menembakkan laser dari kedua matanya. Sanji tampak terkejut. Serangan itu pun meluncur dengan cepat dan menghancurkan beberapa area di sana. Beruntung Sanji bisa melompat untuk menghindar. Lalu sambil menghindar, Sanji ingat bahwa serangan itu seperti laser milik Ichiji. Lalu selanjutnya Queen lanjut menyerang dengan serangan listrik. Nah, Sanji kembali terkejut dengan serangan Queen itu. Queen memanjangkan lehernya untuk menyerang, dan gelombang kejut itu berhasil mengenai Sanji. Tubuh Sanji terkena serangan listrik yang cukup kuat, dan dia pun ingat bahwa itu merupakan serangan listrik milik Niji. Nah, selanjutnya setelah terkena serangan itu, Sanji jadi jatuh. Queen yang senang karena serangannya tepat sasaran langsung bertanya, apakah Sanji mengenali serangan yang baru dia gunakan. Lalu Queen menyerang lagi menggunakan laser. Beruntung Sanji sudah bangkit dan berhasil menghindar. Kemudian Queen berkata bahwa dia sudah menggunakan kemampuan milik Germa Double Six. Nah, di sini Queen masih ngoceh dan bilang bahwa sebenarnya dia mau menggunakan kemampuan itu ketika Sanji sudah berubah jadi Stealthy Black. Sementara Sanji masih berusaha menghindari serangan dari Queen. Selanjutnya tangan Queen memanjang, dia berhasil menangkap tubuh Sanji. Lalu Queen berkata bahwa sebenarnya dia sudah tahu teknologi Germa Double Six. Dia hanya ingin bermain-main dengan Sanji dengan mengatakan tidak tahu. Lalu ketika menangkap Sanji itu, Queen menggunakan serangan milik Yonji. Di sini Sanji pun tak terima jika dikaitkan dengan Germa Double Six. Queen yang sudah menangkap Sanji langsung membanting tubuh Sanji. Bahkan Queen merusak dinding menggunakan tubuh Sanji yang sudah dia cengkram. Tapi Sanji masih bisa melawan. Satu tendangan berhasil memotong tangan Queen yang memanjang itu. Queen pun jadi terkejut. Akhirnya Sanji bisa mengambil nafas setelah berhasil lepas dari cengkraman Queen. Lalu Sanji menegaskan bahwa jangan mengaitkan dirinya dengan Germa lagi. Tapi Queen tak mau mendengarkan Sanji. Sanji pun balik menyerang, dia menendang perut Queen. Dan tanpa terduga Queen langsung tertunduk. Di sini Sanji menyadari bahwa stamina Queen juga sudah hampir habis dan dia jadi mudah untuk dilukai. Kemudian Sanji menegaskan bahwa saat ini dirinya sudah berubah. Sanji sudah memilih jalannya untuk bertarung. Namun tanpa terduga Queen ternyata bisa menghilang. Sanji pun jadi terkejut. Nah, ketika sedang menghilang itu, Queen meminta Sanji untuk menunjukkan kekuatan barunya. Sementara itu, Queen sedang menggunakan teknik menghilang milik Stealthy Black Sanji. Nah, di sini Sanji melawan teknik menghilang itu dengan pergerakan super cepat, hingga Queen menyangka Sanji juga ikutan menghilang. Tapi lambat laun Queen bisa menyadari bahwa Sanji tidak menggunakan kemampuan menghilang. Sanji hanya bergerak super cepat hingga tidak terlihat. Queen berkata jika itu adalah tindakan bodoh karena akan menghabiskan stamina. Lalu Shin berganti ke lokasi geisha Osome. Dia berhasil menemukan tikus peliharaannya Chuji yang sedang dia cari. Osome pun bergegas untuk menghampiri tikusnya, tapi tanpa terduga Queen memperhatikan Osome. Ternyata Queen masih sakit hati karena Osome sudah berkali-kali menolaknya. Queen pun berjalan menghampiri Osome dalam mode menghilang. Queen menyatakan kekecewaannya pada geisha itu, padahal Osome adalah geisha favoritnya setelah Komurasaki. Selanjutnya Queen berniat menyerang Osome. Sementara itu Sanji memperhatikan Queen dari udara dan dia juga siap untuk menyerang. Nah, di sini Sanji mengaktifkan kemampuan baru yang bernama Ifrit Jambe. Itu adalah kemampuan yang lebih tinggi dari Diable Jambe.
Sanji pun menyerang dengan kecepatan sangat tinggi dan juga peningkatan kekuatan yang besar. Sebelum mendaratkan serangannya, Sanji sudah memahami bahwa yang sudah menyerang Osome itu bukanlah dirinya, tetapi Queen yang sedang menghilang. Lalu serangan Cooler Strike mendarat ke kepala Queen. Nah, Queen pun jadi tertunduk dan kembali terlihat. Sementara itu Osome jadi sangat terkejut karena Queen muncul di hadapannya. Sanji pun terus melakukan serangan kepada Queen. Serangan lagi dan lagi. Queen dihujani serangan beruntun dari Sanji. Dan akhirnya serangan babas dari Sanji menjadi serangan penutup yang berhasil menghempaskan Queen. Tendangan Sanji itu membuat Queen terlempar jauh hingga menembus atap Onigashima. Bahkan Queen terlempar hingga keluar pulau Onigashima. Queen pun terlihat jadi gosong karena tendangan berapi Sanji. Nah, setelah melakukan serangan itu, Sanji merasa sangat kelelahan. Lalu Geisha Osome keluar dari ruangan untuk mencari tikus Chuji. Dan ternyata tikus itu sudah diselamatkan oleh Sanji. Sanji pun menyerahkan tikus Chuji kepada Osome. Geisha itu berterima kasih kepada Sanji karena sudah menyelamatkan hewan peliharaannya. Sementara itu Sanji jadi teringat tikusnya ketika dia masih kecil. Akhirnya Sanji jadi pingsan dan pertarungan Sanji versus Queen telah berhasil dimenangkan oleh Sanji. Oke, sampai di sini aja alur pertarungan Sanji versus Queen. Mimin dari Gomuna Anime, terima kasih.